Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Resabari Ramadan, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Kali ini saya akan melakukan resume webinar yang diadakan oleh Podomoro University. Webinar ini memiliki judul yaitu Introduction to Spatial Data Science and Spatial Big Data. Dengan webinar ini sendiri disampaikan oleh Bapak Rendra Subroto Aji selaku dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Mengapa webinar ini mengambil judul Introduction to Spatial Data Science and Spatial Big Data? Karena pengambilan topik atau tema ini akan berkembang pesat mengikuti teknologi yang ada. Kemudian tujuan dari diadakannya webinar ini adalah yang pertama, menjelaskan terkait dengan general konsep dari Spatial Data Science dan Spatial Big Data. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan terkait dengan Spatial Data Science dalam perspektif bisnis. Yang ketiga, menjelaskan terkait dengan komponen-komponen dari Spatial Data Science. Nah, ini poin ketiga ini lebih masuk ke arah teknis serta keterkaitannya dengan Spatial Big Data. Lalu yang keempat adalah integrasi antara Spatial Data Science dan juga Spatial Big Data. Dan yang terakhir, yang kelima, terkait dengan penjelasan Spatial Data Science dan juga Spatial Big Data Platform. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait dengan definisi sains dan Spatial Data Science. Nah, sains sendiri adalah suatu objek dari kumpulan pengetahuan manusia tentang kebenaran umum dan digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau fenomena alam secara tradisional. Jadi di sini yang dikatakan subjek itu adalah general truth. Jadi misalnya kita belajar terkait dengan hukum Newton, teori gravitasi ataupun yang lain, itu merupakan general truth. Lalu selanjutnya adalah science method atau metode sains. Metode sains ini digunakan untuk menemukan hubungan sebab akibat yang terjadi. Dengan kata lain, digunakan untuk menjawab sesuatu dalam konteks kenapa atau mengapa ini bisa terjadi. Kemudian pengertian dari data science adalah ilmu pengetahuan interdisiplin tentang metode komputasi untuk mendapatkan wawasan berharga yang dapat ditindaklanjuti dari kumpulan data yang mencakup 3 fase, yaitu desain data, pengumpulan data, dan analisis data. Sebagai ilmu interdisiplin, data science mempunyai definisi yang berbeda-beda dari akademisi maupun praktisi yang berkecimpung di dalamnya. Nah, ini kita masuk ke dalam definisi data science. Data science ini merupakan interdisiplin ilmu di mana dalam data science melibatkan pemahaman yang luas mengenai berbagai ilmu dan segala bentuk koordinasinya. Data science ini juga dapat didefinisikan sebagai insight, atau di mana data science ini merupakan sebuah wawasan dengan menggantikan kata kebenaran dalam definisi sains yang telah saya jelaskan tadi. Berarti bahwa data science ini tidak mengejar kebenaran umum atau hukum secara umum. Data science ini merupakan sebuah data di mana merupakan hasil dari sebuah hipotesis dari percobaan yang sebelumnya telah dianalisis.
Di dalam definisi sains dan data center, di dalam definisi sains dan data sains terdapat perbedaan, di mana sains itu memiliki korelasi atau hubungan ilmu yang memiliki korelasi atau hubungan ilmu, sedangkan data science ini berfokus pada pengembangan sebuah pola saja. Jadi, data science dengan big data itu merupakan terminologi yang tidak dapat dipisahkan. Karena data science itu merupakan sebuah data, dan data itu masuk dan harus dan butuh Jadi data science dan big data itu merupakan dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan. Karena data science itu merupakan sebuah data, dan data tersebut dapat berukuran besar. Jadi data science dan big data itu merupakan satu kesatuan. Kemudian data science merupakan ilmu atau teknik untuk mengeksplorasi dan mengekstrak sekumpulan data atau database, sehingga dari sekumpulan data tersebut dapat ditemukan model, bentuk atau pola, serta wawasan baru yang dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk pengambilan keputusan. Big data sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu berukuran sangat besar atau high volume, kemudian sangat variatif atau high variety, dan berkecepatan data atau high velocity. Tiga ciri dari big data ini biasa disebut dengan 3V of big data. Jika 3V ini dapat diolah dengan teknologi inovatif sehingga mendapatkan informasi yang mendalam dan dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan spatial data science dalam perspektif bisnis. Dalam bisnis di spatial data science sendiri ada contohnya saja ada Niantic, kemudian Facebook, kemudian otomotif dan lain-lain. Niantic sendiri adalah salah satu pengembang ataupun developer game terbesar yang bergerak di bidang pemetaan spasial, yaitu namanya 6D AI. Salah satu game yang dibuat oleh Niantic ini adalah Pokemon Go. Nah, permainan ini dikeluarkan oleh Niantic, di mana kita harus menangkap monster-monster yang tersebar di penjuru kota dengan mendapatkan perhatian dari pengguna smartphone di seluruh dunia. Permainan ini memang tidak seperti permainan smartphone kebanyakan, karena biasanya permainan smartphone dimainkan sambil duduk saja, tidak bisa berbaring juga. Nah, tapi untuk permainan Pokemon Go ini kita diajak untuk berjalan mencari titik-titik di mana ada Pokemon untuk ditangkap. Nah, Pokemon Go ini sendiri menggunakan teknologi GPS untuk melacak pergerakan
pemain serta teknologinya yaitu AR atau augmented reality untuk menampilkan Pokemon di layar saat menggunakan kamera. Kemudian contoh yang kedua yaitu Facebook. Nah, Facebook adalah situs jejaring sosial dan layanan di mana pengguna dapat memposting komentar, berbagai foto, dan link di berita ataupun konten menarik lainnya di web, seperti bermain game, chatting live, dan bahkan streaming video langsung. Konten bersama dapat diakses secara publik atau hanya dapat dibagi di antara sekelompok teman atau keluarga atau dengan satu orang, tergantung pemilihan pengguna tersebut. Sementara Facebook juga digunakan sebagai tempat bisnis. Di Indonesia sendiri, Facebook sudah banyak penggunaannya. Kemudian contoh spatial data science dalam perspektif bisnis lainnya yaitu di bidang otomotif. Seperti contohnya yaitu pada sebuah mobil yang ditanami oleh smartphone dan di dalamnya terdapat GPS sehingga memudahkan penggunanya untuk mencari lokasi kemana lokasi yang ingin dituju. Kemudian ada 4 disiplin ilmu dalam data science. Yang pertama adalah GIS atau Geography Information System. Yang kedua adalah RDBMS atau Relational Database Management System. Kemudian yang ketiga ada data analitik, dan yang terakhir adalah big data. Yang pertama, GIS atau Geographic Information System adalah satu sistem yang terdiri dari software, hardware, manusia atau organisasi, dan data yang berfungsi sebagai alat untuk memperoleh, memproses, mengolah, menyimpan, mengambil kembali, memanipulasi, dan menganalisa serta menyajikan data bereferensi geografi atau lokasi atau ruang yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks. Kemudian nah ini merupakan ilustrasi dari layer dan dalam sebuah GIS. Jadi kalau kita berbicara sebuah GIS itu kita menyimpan data fisik atau data dalam dunia nyata. Jadi di sini itu ada pohon, ada bangunan, ada vegetasi, ada hidrologi. Nah, itu masing-masing aspek kita bedah satu persatu. Kemudian RDBMS atau Relational Database Management System. Nah, RDBMS adalah kumpulan program dan kemampuan yang memungkinkan tim IT dan lainnya untuk membuat, memperoleh, mengelola, dan berinteraksi dengan database relasional. Yang ketiga, data analisis. Definisi data analisis adalah kegiatan untuk meneliti dan memeriksa data mentah untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat berdasarkan data yang telah dibuat atau dikumpulkan. Kemudian yang keempat, big data. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun bukan jumlah data yang penting. Apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Mungkin itu saja resume yang dapat saya sampaikan dari webinar yang telah disampaikan pada beberapa hari yang lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.